Seorang pria terbangun dari tidurnya. Untuk kesekian kalinya ia bermimpi tentang putrinya yang bernama Juji dan ia melihat sebuah kota kuno dan terdapat sosok misterius di sana. Ketika pria ini melihat sebuah mobil yang melintas, entah kenapa ia melempari mobil itu dengan batu, sehingga membuat mobilnya menabrak tebing. Tanpa belas kasihan, Guan memukuli si supir sambil menanyakan putrinya yang katanya si Juji ini diculik oleh si supir pada 6 tahun yang lalu. Sang kernet terbangun lalu memukul kepala Guan hingga ia terkapar. Saat itulah si supir dan si kernet lari melarikan diri. Terdengar suara ketukan di dalam bok mobil. Ketika dibuka, rupanya banyak anak kecil di dalam sana. Guan lekas mencari putrinya yang bernama Juji, namun Juji tidak ada di dalam mobil itu. Tak berselang lama, para polisi datang lalu Guan pun ditangkap dan mereka mengira bahwa Guan adalah penculiknya. Saat Guan tersadar, ia melihat foto putrinya sedang diamati oleh pak polisi. Guan berontak meminta foto itu untuk dikembalikan. Guan mendapat kesempatan untuk melarikan diri dan ia dibantu oleh seorang wanita. Wanita misterius ini tahu tentang Guan dan masalah yang sedang Guan hadapi. Bahkan ia tahu tentang mimpi yang selalu menghantui Guan. Guan terkejut mendengarnya. Tadinya Guan berniat pergi menyerahkan diri kepada pak polisi, namun Guan diberi tawaran oleh wanita ini bahwa ia bisa membantu Guan menemukan putrinya. Lalu scene berpindah ke zaman dahulu. Seorang lelaki dikejar-kejar oleh sekelompok orang dan ia diselamatkan oleh kakak perempuannya. Kakak perempuannya itu menyuruh si adik untuk pergi ke barat. Karena melawan musuh yang cukup banyak, wanita ini pun mati di tangan mereka. Tapi ia berhasil membunuh mereka semua dan hanya menyisakan satu orang saja. Si musuh yang tersisa mengatakan ia mendapat perintah dari Lord Redmane untuk memenggal kepala lelaki ini. Dikarenakan musuhnya terluka parah, lelaki ini pun bisa dengan mudah membunuh musuhnya itu. Setelah itu ia menguburkan jasad kakaknya. Entah bagaimana caranya jasad musuhnya bisa berbicara. Menurutnya alangkah baiknya si lelaki ini menuruti perintah kakaknya agar pergi ke barat. Kalau tidak, Lord Redmane akan terus memburunya untuk memenggal kepala lelaki ini. Lalu baju perisai yang menempel di tubuh si musuh terlepas, kemudian baju perisai itu menempel sendirinya ke tubuh pria ini. Rupanya yang tadi bicara ialah perisai tubuh ini dan ternyata si perisai ini hidup. Si perisai tidak bisa dilepaskan dan ia ingin ikut si pria untuk balas dendam membunuh Redmane. Lalu scene kembali ke masa sekarang. Si wanita misterius membawa Guan ke kantornya. Terlihat sedang ada siaran langsung dari Presiden Aladdin Group yang bernama Limu. Diketahui si wanita ini adalah bagian informasi Aladdin Group dan ia bernama Tuling. Tuling pun menunjukkan 5 foto orang yang berbeda yang mungkin salah satunya adalah Juji. Karena sudah 6 tahun menghilang, Guan tidak bisa mengenali Juji dengan begitu saja. Tuling mengatakan bahwa dengan tes DNA mereka bisa segera tahu yang mana Juji. Namun ada harga yang harus Guan bayar. Tuling pun menunjukkan sebuah siaran langsung yang dimana ada seorang novelis menceritakan kisah si lelaki yang dikejar-kejar tadi. Rupanya si lelaki dari kisah itu ia bernama Kong Wen. Kong Wen berniat akan balas dendam dengan pergi ke sebuah kota untuk membunuh Lord Redmane. Guan ingat dengan gambaran kota ini yang selalu muncul di dalam mimpinya. Ibu kota ini bernama Ranliang, kota di atas awan. Tiba-tiba Limu si bos jatuh pingsan. Tuling menghampiri Limu dan ia memberitahukan kisah Kong Wen selanjutnya. Bahwa Kong Wen akan pergi ke kota Ranliang dan Redmane merasakan kedatangannya. Hal ini menyebabkan luka lama di kepala Redmane kambuh. Limu marah mendengar lanjutan kisah ini. Lalu Tuling mengatakan apakah benar si Guan orang yang Limu cari dan Limu menjawab iya. Lalu Tuling menghampiri Guan. Jika Guan ingin segera menemukan putrinya, Guan harus membunuh seseorang dengan kekuatan khusus yang dimiliki oleh Guan. Tuling pun menunjukkan orang-orang dengan kekuatan khusus yang sudah pihaknya teliti. Untuk kekuatan Guan, ia mempunyai lemparan akurat bahkan dari jarak yang sangat jauh. Awalnya Guan tidak mau menuruti perintah Tuling. Namun demi putrinya bisa ditemukan, ia pun mau melakukannya. Jadi Guan harus membunuh seorang novelis tadi yang mereka lihat. Dan ia bernama Kong Wen.
Alasan kenapa Guan harus membunuh nopelis itu ialah Limu yakin kalau nopel itu berdampak pada kesehatan dirinya. Karakter yang bernama Red Money, tiap kali Red Money sakit atau terluka selalu berdampak kepada Limu. Pihak Limu sudah berusaha untuk menghentikan Kong Wen si penulis novel secara legal untuk menghentikan dia menulis. Namun itu tidak berhasil. Dan sekarang si penulis telah mengumumkan akan menyelesaikan novelnya dalam waktu 3 hari dengan jalan cerita Red Money akan mati. Guan menyangka pihak Tuling sudah gila. Bagaimana bisa cerita hidup Limu ditulis oleh seseorang? Tuling tidak mau memaksa Guan. Jika Guan mau ya silakan, dan jika tidak pun tidak mengapa. Terpaksa Guan menyanggupi. Guan diberi waktu 3 hari dengan catatan Guan harus mencatat mimpinya dan mengirimkan catatan itu kepada Tuling. Lalu scene kembali ke cerita novel. Kong Wen menaiki kapal barang menuju ke ibu kota. Red Money merasakan kedatangannya dan ia ingat ayahnya Kong Wen pernah jadi teman dan satu-satunya orang yang dia takuti. Guan telah sampai di tempat Kong Wen tinggal. Guan mengikuti Kong Wen seharian. Orang yang tinggal di sekitarnya nampak tidak menyukai Kong Wen yang hidup cuman luntang-lantung saja. Lalu Kong Wen memasuki sebuah perpustakaan dan Guan pun juga ikut masuk ke sana. Guan kaget kalau Kong Wen tahu Guan mengikuti dirinya, karena Kong Wen melihat Guan di beberapa tempat yang ia kunjungi hari ini. Dengan terpaksa, Guan pun berbohong kalau dirinya merupakan penggemar Kong Wen. Kong Wen kegirangan, ia tak menyangka ada seseorang yang mengidolakan dirinya. Kong Wen menanyakan dari mana asal Guan dan novel mana yang Guan sukai. Guan pun menjawab yang berjudul Pembunuh Dewa. Karakter yang Guan sukai ialah si anak muda yang bernama Kong Wen. Kong Wen memberitahukan Guan bahwa ia sedang mengembangkan satu karakter baru. Dan ia berasal dari Bai Han Peng, seseorang yang buta dan tak bisa melihat sebuah kebenaran. Tapi Kong Wen belum mengerjakan bagaimana menulisnya. Tiba-tiba Tuling menghubungi Guan untuk segera membunuh Kong Wen. Secara bersamaan Kong Wen pergi keluar. Guan menanyakan kenapa Tuling tidak memberitahukan tentang Bai Han Peng. Mereka malah berdebat tentang hal ini. Saat Guan menanyakan kepada Kong Wen siapa Bai Han Peng, tiba-tiba ada mobil yang akan menabrak mereka berdua. Ketika Guan melihat logo di mobil itu, Guan langsung pergi dari sana dan Guan menjatuhkan catatan pribadinya. Di sana tertulis, Guan bermimpi pergi ke kota kuno dan banyak orang bersenjata di sana. Lalu sesuatu yang merah menyelimuti kepala Guan hingga menutupi pandangannya. Guan pun berlari dan ia dikejar oleh sesuatu. Scene kembali ke cerita novel. Kong Wen tiba di kota. Di sana seperti sedang ada sebuah karnaval. Kata seorang kakek-kakek, arak-arakan ini pergi mengarah kepada Lord Red Money. Setibanya di titik kumpul, orang-orang berlutut di hadapan patung dengan bentuk yang sangat menyeramkan. Kong Wen keheranan dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang ini. Ternyata ini bukan tempat festival tetapi medan perang di distrik Beihan. Menurut si baju perisai, orang-orang ini adalah pengikut Red Money dan Red Money bukanlah manusia. Bukan hanya orang dewasa, anak kecil dan lansia pun ikut andil dalam perang ini. 3 balon udara berbentuk naga datang melemparkan guci yang berisi minyak kepada musuh-musuhnya. Panah-panah api pun dilontarkan dan terbakarlah benteng pertahanan Bihan. Kong Wen hanya melongo saja melihat peristiwa ini. Kong Wen masih tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Lalu pasukan berkuda dengan prajurit berbaju perisai merah datang. Orang-orang berlutut di hadapannya, sementara Kong Wen ia mengintip di balik tembok sambil menatap sebuah logo simbol perintah dari Red Money. Lalu scene kembali ke Guan. Ia bangun dari tidurnya. Di sana sudah ada Tuling. Guan kesal kepada Tuling karena kemarin ada mobil yang akan menabraknya dan ia tahu itu adalah suruhan Tuling. Karena Tuling kesal, Tuling memberikan Guan pelajaran. Lalu seorang resepsionis menghubungi Guan bahwa ada seseorang yang menunggu Guan di bawah. Ternyata itu adalah Kong Wen yang ingin mengembalikan buku milik Guan. Kartu kamar Guan ada di sana, jadi Kong Wen tahu tempat Guan menginap. Kong Wen mengajak Guan pergi ke sebuah tempat. Saat Guan akan membunuh Kong Wen keburu bercerita bahwa semalam Kong Wen sudah memperbarui ceritanya. Ia mendapatkan inspirasi dari catatan Guan.
Guan marah kenapa Kong Wen membaca catatannya. Kong Wen pun meminta maaf kepadanya. Ia bertanya dari mana Guan bisa menulis kata-kata itu. Guan selalu mengurungkan niatnya ketika ia akan mengeksekusi Kong Wen karena Kong Wen terus bercerita tentang dirinya. Jadi awal mula Kong Wen menulis novel karena ia suka membaca novel. Sejak itulah Kong Wen terobsesi membuat novel. Kehidupannya memang kacau, tapi dengan membuat novel bisa membuat hari-harinya lebih berarti. Rupanya sudah 6 tahun Kong Wen menjadi novelis. Guan menyuruh Kong Wen untuk berhenti menulis karena selama ini usahanya tidak membuahkan hasil. Kong Wen tersenyum, ia yakin suatu saat nanti mimpinya akan terwujud. Ketika Kong Wen sedang menikmati keheningan, ia mendapatkan ide. Dengan segera Kong Wen meminjam buku milik Guan lalu kembali menulis ceritanya. Sin pun kembali ke cerita novel. Saat Kong Wen sedang mengikuti si prajurit merah, Kong Wen bertemu dengan seorang anak perempuan yang sedang menyeret seorang yang terluka. Kong Wen pun menghampirinya dan orang itu ternyata sudah meninggal. Lalu Kong Wen membantu si anak menguburkan orang yang ia anggap sebagai saudaranya. Kong Wen menanyakan tentang para prajurit kavaleri berbaju jirah merah kepada si anak. Jadi kavaleri itu pasukan khususnya Red Money. Biasanya para kavaleri ini muncul saat akan menjelang malam. Itu tandanya orang-orang dilarang keluar. Mereka lupa dengan waktu hingga tersadar ada salah seorang kavaleri sedang berpatroli untuk membunuh orang-orang yang masih berkeliaran. Kong Wen dan si bocah diburu olehnya. Dengan penuh rasa takut, Kong Wen berlari berusaha menghindari agar tidak terbunuh olehnya. Di saat ia terpojokan, Kong Wen mencoba melawan si prajurit. Si bocah pun datang menggagalkan si prajurit yang akan membunuh Kong Wen. Lalu matahari terbenam dan prajurit ini tiba-tiba mematu. Sin kembali ke masa sekarang. Guan terpaksa melempari kepala Kong Wen dengan batu hingga Kong Wen pingsan. Saat Guan akan mengakhiri hidup Kong Wen, hal ini terhenti karena Guan mendengar lagu yang sering ia nyanyikan bersama dengan Juji. Guan menghampiri seorang bocah laki-laki yang sedang menyanyikan lagu itu. Si bocah ketakutan karena Guan tiba-tiba memaksanya untuk memberitahukan siapa yang telah mengajarinya lagu ini. Si bocah pun lari dan menuntun Guan ke sebuah tempat yang dimana di sana ada si penculik. Guan pun berkelahi dengan para penculik itu. Guan menerima kenyataan pahit darinya kalau si penculik tidak sengaja membuang Juji. Dan katanya ia telah membius Juji dengan dosis yang sangat banyak. Hampir saja Guan membunuh si penculik lalu Tuling datang melerainya. Tuling membawa Guan pergi dari sana. Limu menyuruh Tuling untuk meyakinkan Guan kalau Juji masih hidup. Sebab pihaknya masih membutuhkan Guan untuk membunuh Kong Wen. Tuling menentang perintah bosnya karena ia merasakan kesedihan yang sedang dirasakan oleh Guan. Guan meminta untuk memberikan si penculik kepadanya agar ia bisa membunuh si penculik itu. Jika Tuling mau memberikan si penculik itu, Guan akan membunuh Kong Wen. Setelah Guan pergi, Limu menghampiri Tuling. Rupanya kelima anak yang ditunjukkan memang bukan anaknya Guan. Limu hanya ingin memanfaatkan Guan agar bisa membunuh Kong Wen. Semua ini ada sebab kenapa harus Guan yang membunuh Kong Wen.